Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Puspitasari, NIM 212410101017 dari Program Studi Sistem Informasi. Saya berasal dari kelas Sistem Basis Data A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas Select Multitable, yaitu tentang join. Nah, di sini kita diberikan modul yang berisikan materi dan juga beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan menggunakan PostgreSQL. Nah, untuk itu, pertanyaan yang sudah ada di sini semuanya mengacu pada tabel Nordwin. Nordwin yang sudah kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk soal-soal yang ada di modul ini sudah saya tambahkan pada PostgreSQL-nya. Oke, langsung saja kita yang nomor pertama. Soalnya, untuk kategori select 2 tabel, yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, di sini ada 3 yang harus kita tampilkan, yakni nama produk, harga produk, serta nama kategori. Nah, untuk sebelum itu kita lihat dulu di modul ini dia ada di tabel apa saja. Untuk lebih mudahnya kita split dulu. Nah, mungkin akan lebih mudah seperti ini ya. Oke. Nah, di sini untuk nama produk itu merupakan product name yang terletak pada tabel products. Kemudian begitu pula dengan harga produk yaitu unit price dan juga di sini product name, kemudian unit price. Sedangkan kategori terletak pada tabel kategoris. Tabel kategoris itu ini kategori name. Oke, langsung saja apabila kita untuk codingannya di sini kita menggunakan select p titik product name. Jadi product name ini berada pada tabel P, yakni products yang sudah kita aliaskan pada from. Jadi di sini untuk from, untuk tabel products kita aliaskan dengan P dan tabel kategoris kita aliaskan dengan C. Kemudian oleh karena itu pada select ini kita menggunakan nama alias titik kolom yang akan kita tampilkan. Jadi P titik unit price, jadi harga produk dari tabel products, kemudian kategori name dari tabel kategoris. Yang dimana di sini P kategori ID sama dengan C titik kategori ID. Jadi untuk menjoinkan dua tabel kita memerlukan kolom atau foreign key yang ada di dua tabel. Jadi di sini misalnya untuk kategoris ya. Kategoris ini dia foreign key-nya ada di kategori ID. Maka yang kita gunakan adalah yang kategori ID gitu. Karena kenapa? Karena pasti si kategori ID ini selalu ada pastinya akan ada pada tabel products itu sendiri. Nah, kemudian karena di sini disuruh terurut berdasarkan nama kategorinya, maka kita order by C titik kategori name. Jadi maksudnya diurutkan berdasarkan kategori name. Jadi di sini tuh sebenarnya diurutkan berdasarkan ascending. Jadi nama produk yang dari kecil ke besar. Tapi karena ascending itu tidak ditulis pun itu sudah diurutkan berdasarkan ascending sebenarnya. Maka di sini kita tidak perlu menuliskan ASC. Untuk di run, nah akan tampak seperti berikut. Jadi ada product name, unit price, dan kategori name. Nah, di sini untuk product name terdiri seperti ini. Kemudian untuk kategori name, ini sudah diurutkan ya, dari beverage sampai condiments, itu B, C, kemudian D, hingga seterusnya. Lanjut ke nomor 2. Di sini kita hapus dulu. Oke, nomor 2.
Tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian, serta tanggal pembelian yang diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Oke, jadi di sini untuk nama perusahaan customer itu berada pada tabel customers, sedangkan ID pembelian serta tanggal pembelian terdapat pada tabel orders. Oleh karena itu di sini kita aliaskan untuk tabel customers kita aliaskan C dijoinkan dengan tabel orders yang dialiaskan dengan O. Jadi selectnya di sini C titik company name merupakan nama perusahaan dari customer, kemudian ID transaksi pembelian itu order ID. Maka O titik order ID, O titik order date. Order date ini merupakan tanggal pembelian dari customer. Tanggal pemberian yang dilakukan customer. Kemudian karena di sini kita menggunakan join, maka on C titik customer ID sama dengan customer ID O titik customer ID. Jadi di sini lagi-lagi kita menggunakan foreign key dari tabel yang memiliki relationship ya itu. Kemudian untuk order karena di sini terurut berdasar nama perusahaan, maka kita memakai order by C titik company name yang diurutkan dari kecil ke besar, yaitu ascending. Nah, kita run. Apakah ini bisa? Oke, jadi bisa ya. Di sini muncul company name, order ID, serta order date-nya. Nah, untuk tampilan kolom tampilan tabel itu diurutkan berdasarkan company name. Jadi di sini company name-nya sudah urut mulai dari A, Alfreda Vaterkis, sampai Ana Antonio hingga A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman pasti bisa melihat ada dua perbedaan untuk menjoinkan dua tabel. Di sini kita tidak menggunakan join, tapi menggunakan where. Kemudian di sini, tetapi di sini kita menggunakan join. Nah, jadi untuk menjoinkan dua tabel itu bisa menggunakan dua cara. Yang cara seperti ini nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 ini hanya jadi aliasnya itu di from, tidak menggunakan join melainkan menggunakan koma, dan where-nya untuk foreign key-nya kita taruh di where. Sedangkan jika kita menggunakan join, maka dijoinkan tetap dialiaskan, tetapi menggunakan join di from-nya. Dan jika menggunakan join itu pasti harus menggunakan on. Nah, on-nya ini merupakan ini si foreign key-nya. Baik, selanjutnya tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, kita disuruh menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, jadi untuk ID barang yang dibeli itu terletak pada tabel order details. Jadi bukan terletak pada tabel orders, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini orders untuk untuk produk ID itu ada di orders detail. Sedangkan untuk order ID ada di orders dan tadi ada tanggal ordersnya ada di tabel orders. Nah, untuk itu di sini kita aliaskan dulu tabel orders dengan O dijoinkan dengan orders detail dengan OD, yang dimana order ID dari tabel order sama dengan order ID dari tabel order details. Nah, tinggal kita select nih, O titik order ID, O titik order date, hingga OD titik product ID. Kita coba run. Oke, di sini muncul order ID, kemudian order date-nya, hingga product ID. Product ID-nya ini
berasal dari order details, teman-teman. Oke, lanjut yang ke B. Select lebih dari 2 tabel. Soal yang pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga yang terjual. Nah, ada ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, biasanya untuk select lebih dari 2 tabel ini, kita biasanya tuh menggunakan 3 tabel gitu. Jadi, untuk menjoinkan 3 tabel atau tabel lebih dari 2, maka kita bisa menggunakan joinnya itu 2 kali, jadi berurutan. Contohnya seperti berikut. Di sini ada 3 tabel. Ada tabel orders, order details, dan products. Nah, di sini cara menjoinkannya itu dijoinkan dari order dengan order detail, kemudian order detail dengan produk. Jika melihat bagannya itu seperti berikut. Jadi tadi dari orders di sini kita joinkan dengan order detail ke sini. Kemudian order details, sebentar, kemudian order detail kita joinkan, ini order detail, kita joinkan dengan produk. Di sini. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menjoinkannya tuh harus urut gitu. Karena kenapa? Karena untuk join kita menggunakan foreign key, jadi harus urut. Nah, langsung ke balik lagi ke soalnya. Oke, di sini. Nah, di sini untuk menampilkan, kita aliaskan dulu. Untuk tabel orders, dialiaskan dengan O, order details dialiaskan dengan OD, dan products dialiaskan dengan P. Nah, di sini apa yang sama? Jadi tabel orders dengan order details tuh di sini menggunakan variasi order ID, sedangkan order detail dengan produk menggunakan foreign key dari product ID gitu. Oke, untuk menampilkannya langsung aja di select order ID dari tabel orders, kemudian order date dari tabel orders, product name dari tabel produk, dan unit price dari tabel order details. Nah, sebenarnya di sini itu terdapat dua unit price, teman-teman. Ada unit price yang di produk di sini dan unit price yang order details. Nah, pada studi kasus kali ini saya menggunakan unit price dari order details karena yang ditanyakan itu harga barang yang terjual. Harga barang yang terjual. Untuk harga barang yang terjual artinya itu sudah untuk order detail itu kan pemesanan. Untuk detailnya masuk ke order detail. Maka dari itu harga barang yang terjual seharusnya berada di tabel order detail. Karena jika tabel products itu merupakan harga produk yang masih belum dibeli. Jadi yang harga produk satuannya gitu. Oke. Nah, untuk itu saya menggunakan unit price dari order details. Oke, kita coba run. Nah, di sini sudah tampak ada order ID, order date, kemudian product name, dan unit price. Jadi misalnya untuk mozzarella di Giovanni ini di order ID-nya 10248, kemudian dipesan pada tanggal 4 Juli 1996 dengan harga terjual itu $34,8. Lanjut nomor 2. Tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini
perlu diperhatikan nama lengkap employee. Untuk nama lengkap itu berarti harus menggabungkan first name dan last name dari si employee. Kemudian nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini ada 3 tabel yang perlu kita perhatikan, yakni tabel employees dialiaskan dengan E, kemudian employee territories dialiaskan dengan ET. Di sini foreign key-nya menggunakan employee ID. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel territories dengan alias T. Nah, untuk yang foreign key untuk penghubung antara tabel employee territories dengan territories merupakan territory ID. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan apa yang diminta, di sini kita menggabungkan first name dan last name dari employee, dari tabel employee, kemudian digabungkan dengan spasi. Di sini dialiaskan dengan employee name, kemudian untuk nama teritori tempat employee tersebut bertugas, kita ambil dari kolom territory description. Oke, kita run. Nah, di sini sudah tampak employee name Nancy DeVolio, dia tempat bertugasnya di Wilton, kemudian untuk Andrew Fuller di Westboro, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini sama halnya seperti yang ini, yang A, subbab A. Untuk subbab B kita bisa menggunakan 2 cara, teman-teman. Jadi yang pertama tanpa menggunakan join, yang kedua menggunakan join. Jika tanpa menggunakan join, sama dialiaskan dulu di baris from, kemudian untuk foreign key-nya kita tuliskan menggunakan where. Nah, ini dapat kita sambungkan dengan N. Sementara jika menggunakan join, maka kita dijoinkan dulu antara tabel 1 dengan tabel 2, kemudian ditampilkan penghubungnya di sini menggunakan on, dan dijoinkan lagi dijoinkan lagi dengan tabel 3, kemudian disebutkan lagi penghubungnya itu apa gitu. Menggunakan on tentunya. Lanjut nomor 3, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Oke, ada nama customer, order ID, tanggal order, hingga nama shipper. Di sini ada 3 tabel yang perlu diperhatikan. Yang pertama, customers, yakni dialiaskan dengan C, orders dialiaskan O, dan shippers dialiaskan S. Nah, untuk di sini kali ini hanya menggunakan where ini ya. Where foreign key dari customers dan orders. Oke, order ID dan order. Nah, sebenarnya nih shippers ini tidak diperlukan karena kita tidak perlu memanggil kolom yang ada di tabel shippers. Jadi langsung aja. Oke, ini company name diambil dari tabel customers, kemudian order ID dari orders, order date dari orders, dan ship name dari orders. Coba kita jalankan. Oke, ini ada company name, kemudian order ID, order date, hingga ship name. Nah, di sini contohnya nomor 1, company name-nya seperti berikut, kemudian dia memiliki order ID seperti berikut, dipesan pada tanggal 4 Juli 1996, dan nama ship name-nya seperti berikut. Oke, next. Lanjut ke nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya.
Nah, di sini ada 3 tabel, yakni tabel suppliers, tabel products, dan tabel kategoris. Nah, di sini suppliers dijoinkan dengan products menggunakan foreign key supplier ID, kemudian tabel products dijoinkan dengan tabel kategoris menggunakan foreign key kategori ID. Untuk yang kita panggil itu kontak name, nama-nama supplier, beserta nama kategori, mohon maaf nih company name. Jadi karena si suppliernya itu berupa perusahaan, maka di sini kita menggunakan company name dan kategori name-nya diambil dari tabel kategoris. Oke, kita run. Nah, jadi company name, kemudian kategori name. Jadi ini merupakan nama suppliersnya dan kemudian ini merupakan kategori barang yang disuplainya. Untuk specialty biscuits Ltd itu beverage, exotic liquids to beverage dan condiments dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini perlu kita balik ke soal sebelumnya. Ini perlu kita runkan ya. Ternyata sama saja. Oke. Kita lanjut ke subbab C. Di sini di C kita disuruh select multi-table dengan syarat. Nah, soalnya pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi, di sebab kali ini kita sudah mulai ada syaratnya nih. Oke, menarik. Yang pertama, ada yang perlu diperhatikan ada tabel products dan tabel kategoris dijoinkan dengan foreign key kategori ID. Nah, di sini karena dia memiliki syaratnya yaitu untuk kategori produknya harus berkategorikan beverage dan harganya harus di bawah $10. Jadi untuk di sini memanggilnya tuh nama-nama produk dengan product name, harga dengan unit price, dan kategori dari kategori name. Nah, di sini untuk menggunakan syaratnya menggunakan where lower kategori name dari tabel kategoris sama dengan beverage dan unit price dari tabel products harganya kurang dari $10. Oke. Di sini kenapa menggunakan lowers? Karena untuk berjaga-jaga, siapa tahu untuk penulisan beverage, untuk penulisan kategori name-nya itu huruf kapitalnya itu tidak rata gitu, tidak sama. Maka jika dipanggil menggunakan lower, maka semuanya akan tetap terpanggil. Oke, kita coba run. Nah, di sini terdapat 2 product name. Hanya 2 ya, teman-teman. Yang pertama ada Guarana Fantastica dengan harga $4,5 dan kategori name-nya beverage. Tentu saja ya, karena yang kita panggil itu harus beverage kategori name-nya. Kemudian untuk unit price-nya benar, yaitu di bawah $10. Oke, next. Tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Oke, ada 2 tabel yang perlu diperhatikan, yaitu tabel customers alias C dan dijoinkan dengan tabel orders dengan foreign key customer ID. Nah, untuk memanggilnya nama perusahaan asal USA, maka kita panggil dulu company name dari tabel customers, kemudian order ID transaksi, itu order ID dari tabel order, dan tanggal pembelian merupakan order date dari tabel orders juga. Nah,
di sini untuk syaratnya, karena tadi diminta hanya yang berasal dari USA, maka di sini kita tuliskan country dari tabel customer sama dengan USA. Nah, di sini kenapa tidak menggunakan lower? Karena dapat dipastikan seluruh tabel dari si country-nya ini semuanya menggunakan huruf besar untuk USA, maka tidak perlu menggunakan lower pun nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian untuk order date harus sebelum 1997, karena format order date ini sebenarnya tanggal, dash bulan, dash tahun, maka itu kita perlu mengekstraknya ke tahun. Jadi yang kita perhatikan hanya tahunnya saja. Tidak peduli itu tanggal berapa dan bulan apa. Kemudian diurutkan berdasarkan order date. Oke, kita coba run. Untuk mengurutkannya menggunakan order by ya teman. Seperti biasa. Oke, nah setelah di filter muncullah company name seperti berikut: Rattlesnake Canyon Grocery dengan order ID 10262 dan order date-nya dia tanggal 22 Juli tahun 1996. Nah, di sini bisa dilihat semua order date sebelum tahun 1997. Semuanya terjadi di tahun 1996. Kemudian company name-nya seperti berikut. Oke. Next, nomor ini. Lanjut, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini nama customer berasal dari tabel customers, order ID dari tabel orders, order ID dan tanggal order dari tabel orders, dan shipper shipper juga dari orders, tapi negara asal employee dari tabel employees. Jadi ada 3 tabel yang perlu kita joinkan, yakni tabel customers dijoinkan dengan orders dengan foreign key customer ID, kemudian dijoinkan lagi dengan tabel employees dengan foreign key employee ID. Oke, kita select tadi yang diminta company name, nama customernya, kemudian order ID, kemudian order date, yaitu tanggal ordernya, serta nama shippernya, yaitu ship name. Nah, untuk syaratnya kita gunakan where. Jadi, ship country itu harus sama dengan country dari employee-nya. Maka, ship country dari tabel orders harus sama dengan country dari tabel employee. Kemudian di sini dilakukan setelah tahun 1997. Maka ship date itu kita ekstrak menjadi tahun terlebih dahulu, lebih dari 1997. Oke, kita coba run. Nah, muncul seperti berikut. Oke, order ID untuk company name contohnya 76 Imports, kemudian order ID 10808, order date-nya setelah tahun 1997 ya, teman-teman. Jadi di sini itu mohon maaf. Order date-nya dilakukan pada tahun 1997, tapi ship-nya itu dilakukan setelah tahun 1997. Jadi ini ship name-nya ini semua ship-nya ini dilakukan setelah tahun 1997, hanya saja tidak ditampilkan. Baik, nomor selanjutnya untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Oke, untuk unit price itu terletak pada tabel products. Kemudian nama-nama supplier itu terdapat pada tabel suppliers, dan kategori itu terletak pada tabel kategoris. Jadi kita perlu menjoinkan 3 tabel tersebut. Jadi langsung aja ke kuningannya. Suppliers dijoinkan dengan products dengan foreign key supplier ID, kemudian dijoinkan lagi dengan kategoris dengan
dengan foreign key kategori ID. Nah, di sini yang perlu kita panggil itu company name yang berasal dari tabel suppliers dan kategori name yang berasal dari tabel kategoris. Nah, kenapa di sini meskipun kita menjoinkan 3 tabel, kita tidak harus memanggil semua kolom dari 3 tabel tersebut. Jadi misalkan ada 3 ya, jadi tidak perlu ada tiap-tiap perwakilan yang harus dipanggil gitu, sesuai kebutuhan saja. Nah, pada kasus kali ini, di sini untuk tabel products-nya itu kita gunakan sebagai syarat, yakni di where. Jadi, P titik unit price, jadi maksudnya unit price dari tabel products yang berada di antara 5 dan 10 dolar. Oke, kita run. Nah, di sini company name dan kategori name. Nah, kita coba cek ya teman-teman, apakah ini benar harganya berasal dari harganya berada di sekitar 5 hingga 10 dolar. Kita panggil aja buat membuktikan pay unit price. Oke, di sini sudah muncul. Nah, udah benar ya, ini unit price-nya 10, 6, 9,2, 10 itu. Nah, tidak ada yang di bawah 5 ataupun lebih dari 10. Oke, next. Ini kita dulu. Kategori name. Oke. Next, yang D, self join dan auto join. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, di sini ini itu hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel employee. Nah, tabel employee di sini kita perlu memanggil nih, ada nama-nama yang menjadi nama employee dan ada nama-nama juga di kolom yang sama, tapi dia sebagai pimpinan. Caranya gimana? Caranya kita joinkan menggunakan self join. Jadi menjoinkan dirinya sendiri. Satu tabel dijoinkan dengan tabel tersebut gitu. Di sini bisa menggunakan alias tabel 1 kemudian alias tabel 2. Oke. Karena di sini diminta nama lengkap, maka perlu kita gabungkan first name dan last name. Oke, untuk E1 first name digabungkan dengan spasi, E1 last name dialiaskan dengan nama employee, E2 titik first name dijoinkan dengan spasi, E2 last name dialiaskan dengan nama pimpinan. Dari tabel employees E1 yang dijoinkan dengan tabel employees E2, yang dimana E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Jadi, biasanya reports to itu berada di sisi many. Nah, karena di sisi E1-nya many, maka reports to-nya itu many. Maka reports to-nya berada di E1. Tuh ya, teman-teman. Kita run. Nah, jadi di sini sudah tampak nama employee itu di sini satunya Manny ya teman-teman. Nancy DeFolio, Jenna Leverly, Margaret Pickett, Stephen Buchanan, Michael Suyama, dan lain sebagainya. Kemudian pimpinannya itu satu, Andrew Fuller, kemudian Stephen Buchanan. Jadi di sini Nancy DeFolio, Janet, Margaret, dan Stephen dipimpin oleh satu pimpinan yaitu Andrew. Nah, gitu teman-teman. Oke, jadi sudah sesuai ya. Lanjut, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Oke, di sini sebenarnya untuk outer join itu ada 3 macam. Ada left outer join, right outer join, dan full outer join yang ketiga. Nah, untuk full outer join ini untuk memanggil ini untuk memanggil data yang dijoinkan tapi dia tidak memiliki pasangan di kolom kanannya
ataupun sebaliknya gitu teman-teman. Contohnya langsung ke codingannya. Yang pertama, select E1 first name digabungkan dengan E1 last name. Kita di sini namakan sebagai nama pimpinannya. Kemudian E2 first name bukan dijoinkan tapi digabungkan dengan spasi dengan last name dengan nama bawahan dengan alias nama bawahan dari tabel employees E1 full outer join employees E2. Nah, di sini foreign key-nya menggunakan employee ID ya, teman-teman. Jadi tetap on-nya tetap dipakai. Karena jika ada join, pasti ada on, tuh teman-teman ya. Nah, di sini kenapa pakai full outer? Karena studi kasusnya disuruh yang tidak memiliki bawahan maupun bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi, semisal tabel pimpinan itu ada di kiri dan tabel bawahan ada di kanan. Nah, jika pimpinan tidak memiliki bawahan, maka ada tabel kiri yang tidak memiliki pasangan di tabel kanan. Sedangkan jika bawahan tidak memiliki pimpinan, maka ada data dari tabel kanan yang tidak memiliki pasangan di tabel kiri. Mohon maaf, di kolom kiri. Gitu ya. Jadi, untuk menggunakan itu, maka kita memakai full outer join. Kita run. Nah, di sini, bisa dilihat ya, di sini, Andrew Fuller. Dia tidak memiliki pimpinan. Kenapa? Karena dia adalah pimpinannya. Oke? Jadi Andrew Fuller itu pimpinan dari Nancy DeVolio. Maka, ya tentu saja si Andrew Fuller ini tidak memiliki pimpinan. Karena dia adalah pimpinan tersebut. Nah, jadi di sini ada tabel kolom sebelah kanan yang tidak memiliki pasangan pada kolom sebelah kirinya. Sedangkan di sini ada Laura Callahan. Laura Callahan ini tidak memiliki pasangan untuk kolom di kolom kanan gitu. Oke, karena kenapa? Di sini si Laura Callahan itu bawahan dari Andrew Fuller. Oleh karenanya, Laura Callahan tidak memiliki bawahan karena dia adalah bawahannya. Gitu, teman-teman, logikanya. Oke, kita sudah sampai di soal yang terakhir. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.